Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis terkait tugas besar manajemen human capital uh, dengan kasus PHK pekerja PT Unilever di Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Elgi Nur Halim, NIM saya 670 420 4037 dari MP4403. PHK SDM PT Unilever Surabaya. Tentunya melihat isu yang sedang ramai di 1 tahun ke belakang, terjadinya kasus PHK besar-besaran yang dilakukan oleh PT Unilever di Surabaya, yang dimana mengakibatkan viralnya di media sosial TikTok yang memperlihatkan aksi demo yang dilakukan oleh para buruh pekerja terhadap PHK yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia di Surabaya. Hal ini didasari karena adanya perubahan untuk mendorong pertumbuhan sumber daya manusia. Lanjut kepada orang yang terlibat di dalamnya, yaitu direksi PT Unilever Indonesia Tbk. Sebagai direksi perusahaan Unilever, dia menyebut bahwa PHK dilakukan ini untuk penyesuaian dilakukan tentunya seiring strategi Unilever agar terus bertahan di tengah situasi yang terus berubah dan penuh tantangan, serta juga agar tetap relevan di masa depan. Dan hal ini dilakukan seiring transformasi pada end-to-end operasi bisnis. Melihat di sini isu permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan bahwa PT Unilever berencana untuk mem-PHK 1.500 karyawannya di tahun kemarin dengan alasan untuk mendorong gerakan perubahan yang akan terjadi pada kemajuan dan keseimbangan dari PT Unilever Indonesia. Para petinggi perusahaan tentunya juga berkomitmen memberikan berbagai dukungan lain, di antaranya insentif, pelatihan, serangkaian paket manfaat yang akan mendukung kesiapan karyawan terdampak agar dapat tetap produktif pasca menyelesaikan masa kerja di perusahaan yang diakibatkan PHK besar yang terjadi di perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Lanjut ke solusi alternatif yang ditawarkan. Tentunya ada 4 solusi. Yang pertama, sebagai petinggi atau atasan dari perusahaan, kita harus bisa melakukan evaluasi secara mendalam terkait PHK masal yang dilakukan. Apa dampaknya untuk perusahaan, apa dampaknya untuk internal perusahaan, dan apa dampaknya bagi eksternal perusahaan ke depan. Solusi yang kedua ada melakukan musyawarah antara atasan dan bawahan dalam menangani kasus ini agar tidak merugikan kedua belah pihak. Solusi ketiga, mencari jalan keluar yang baik dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dan yang keempat ada melakukan pelatihan dalam konteks perubahan pertumbuhan yang akan dilakukan. Jadi melakukan pelatihan terhadap SDM tanpa harus mem-PHK-nya dengan konteks perubahan yang akan dilakukan, yaitu pertumbuhan SDM di perusahaan Unilever Indonesia. Yang selanjutnya ada solusi terbaik yang menurut saya adalah bagaimana kita mampu bertindak dalam hal memutuskan apa yang dilakukan dan dampak apa yang akan terjadi dalam perusahaan. Solusi yang tepat dalam kasus ini adalah kita harus melakukan musyawarah antara atasan dan bawahan dalam menangani kasus ini agar tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi dengan solusi inilah kita bisa melakukan perubahan di internal perusahaan tanpa merugikan salah satu pihak.
isu PHK menerpa perusahaan besar Sedikit sekelas Unilever. Hal tersebut di samping ini terkait analisis permasalahan yang terjadi. media sosial TikTok yang memperlihatkan adanya perdebatan antara dua pihak yang diduga terkait persoalan PHK 65 karyawan PT Unilever Indonesia. Respons hal tersebut, Reski Damayanti Ini merupakan sebuah video sebagai bentuk demo yang dilakukan PT Unilever terkait PHK yang dilakukan oleh perusahaan terkait karyawannya. Ini sebagai bukti bahwa rencana dari PT Unilever mem-PHK karyawannya itu memang benar ada dan viral di media sosial. Yang disiapkan, sementara sebanyak 66 karyawan lainnya memutuskan belum menerima. Untuk karyawan yang belum menerima, Unilever memproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pada saat ini adalah di tahap mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dalam analisis video ini tentunya saya juga sudah mendapatkan 3 pertanyaan yang harus kita analisis ke depan. Dari video di samping ini terdapat 3 pertanyaan yang harus dianalisis ke depan. Pertama, bagaimana sikap pekerja buruh yang di PHK? Kedua, bagaimana penilaian pihak luar terhadap PHK masal ini? Dan yang ketiga yang terakhir adalah apa dampak bagi perusahaan? Yang pertama, kita jelaskan bagaimana sikap pekerja buruh yang di PHK. Sikap pekerja buruh yang di PHK itu harus bersikap tegas. Bagaimanapun juga sebagai pekerja atau karyawan, kita butuh makan, kita butuh uang untuk menghidupi keluarga. Sikap pekerja buruh yang di PHK tentunya menurut pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan jika perusahaan melakukan PHK secara sepihak atau sewenang-wenang, maka langkah yang dapat ditempuh adalah melaporkan tindakan perusahaan kepada instansi ketenagakerjaan, baik itu pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, provinsi, yang merupakan sebagai pengawas dari ketenagakerjaan di tiap daerah ataupun provinsi. Itu yang harus karyawan atau pekerja buruh lakukan. Yang kedua, bagaimana penilaian pihak luar terhadap PHK masal ini? Tentunya penilaian pihak luar ini sangat dinilai bagus ya, menjadi kartu truk untuk untuk pihak luar tentunya dalam memberikan ruang untuk sumber daya manusia dari PT Unilever bisa bergabung, dan itu bisa saja dilakukan oleh pihak luar karena pada dasarnya PT Unilever ini SDM dari PT Unilever ini sangat berkualitas semua, jadi ya mungkin bisa diambil alih oleh pihak luar gitu. Yang ketiga, apa dampak bagi perusahaan? Dampak bagi perusahaan tentunya sangat rugi ya, karena menurut saya juga SDM yang berkualitas juga hilang, internal organisasi dari perusahaan rusak, tidak ada koordinasi di antara satu dua pihak, ditinggal banyak SDM juga, dan tentunya menguntungkan juga untuk pihak luar untuk bisa masuk ke PT Unilever Indonesia, untuk bisa bagaimanapun juga perusahaan pesaing bisa membongkar atau merusak PT Unilever yang sedang terjadinya kasus PHK masal ini. Itu mungkin analisis permasalahan yang saya jelaskan di 3 pertanyaan ini, tentunya yang didapat dari video yang menjadi bukti referensi terkait terjadinya kasus PHK massal 1.200 karyawan di PT Unilever Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.